Para ayah, pernah nggak sih ngerasa udah ngasih nasihat panjang lebar, tapi kok kayaknya nggak ada yang nyantol ya di anak? Nah, kali ini kita bakal bedah satu ide penting banget. Ternyata, kekuatan konsistensi itu jauh lebih kuat daripada ribuan kata. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih intinya. Ini bener banget. Anak kita itu mungkin dengerin nasihat kita ya, tapi yang bener-bener mereka percayai itu ya tindakan kita. Kepercayaan tuh kan kayak mata uang paling berharga ya dalam hubungan kita sama anak. Dan itu nggak dibangun dari omongan, tapi dari bukti. Bukti yang nyata dan konsisten. Oke, kita masuk bagian pertama. Tindakan versus nasihat. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih janji kecil yang kita tepati, itu rasanya lebih nempel di hati anak daripada ceramah kita yang panjang lebar soal tanggung jawab? Yuk, kita lihat bareng-barang seberapa kuatnya konsistensi itu. Coba deh kita bayangin, ada dua skenario. Di satu sisi, ada ayah yang, ceramah terus, ngasih nasihat melulu. Lama-lama suaranya cuma jadi kayak angin lalu aja kan? Nah, di sisi lain, ada ayah yang nggak banyak omong, tapi tindakannya kecil-kecil, konsisten setiap hari. Menurut Anda, mana nih yang bakal bener-bener ngebentuk karakter anak? Jawabannya udah jelas banget ya kan? Jadi, apa sih sebenarnya konsistensi kecil ini? Wujudnya kayak gimana? Nah, kuncinya itu ada di rutinitas harian kita. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi justru inilah tiang utama yang bikin hubungan kita sama anak jadi kuat. Contoh pertama, pulang di waktu yang sama. Buat kita orang dewasa, ini mungkin hal biasa aja, ya kan? Rutinitas kerja. Tapi buat anak, ini tuh kayak jangkar. Ini ngasih pesan ke mereka kalau dunia mereka itu teratur, aman, dan ayah itu ada sebagai pilar yang kokoh. Keteraturan yang sederhana banget ini ternyata jadi fondasi rasa aman buat mereka. Sama halnya kayak janji mau beliin es krim misalnya. Buat kita mungkin, sepele lah. Tapi buat anak, itu tuh ujian integritas kita sebagai ayah. Tiap kali kita nepatin janji itu, kita tuh kayak lagi nyusun satu bata kepercayaan. Tapi sebaliknya, sekali aja kita ingkar, satu bata itu retak. Terus-terusan, fondasinya bisa hancur pelan-pelan. Dan ini nih, mungkin yang paling kuat dari semuanya. Hadir. Tapi bukan cuma badannya aja yang ada di ruangan ya, tapi pikiran dan hati kita juga ada di situ. Waktu kita taruh HP, terus kita benar-benar dengerin cerita mereka, sekecil apapun itu, kita lagi ngirim pesan yang harganya nggak ternilai. Kamu itu penting, kamu prioritas ayah. Jadi semua hal-hal simpel tadi, pulang tepat waktu, nepatin janji, hadir seutuhnya, itu bukan cuma soal kebiasaan baik. Bukan, ini adalah cara kita ngomong pakai bahasa cinta dan bahasa rasa aman, bahasa yang paling gampang dimengerti sama anak. Coba deh kita lihat konsistensi itu sebagai bahasa cintanya seorang ayah. Jadi pas kita datang tepat waktu, itu bukan lagi soal jago manajemen waktu. Bukan. Itu adalah sebuah pernyataan. Pernyataan yang bilang, kamu itu berharga buat ayah tunggu. Kamu penting. Nah, ini cara kita nerjemahin rasa cinta yang abstrak jadi sesuatu yang nyata yang bisa dirasain langsung sama anak. Terus hasilnya apa dari semua ini? Hasilnya adalah rasa aman yang dalam banget. Anak yang tahu kalau ayahnya bisa diandalin, dia bakal tumbuh dengan percaya diri. Dia yakin kalau dunia ini aman buat dijelajahi karena ayah itu pelabuhannya. Dan rasa aman ini, ini hadiah paling berharga yang bisa kita kasih sebagai warisan. Oke, jadi intinya kemana? Semuanya ini ngerucut ke satu tujuan. Jadi ayah andalan. Ingat ya, bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang bisa diandalkan, yang kebaikannya itu konsisten, yang kehadirannya aja udah bikin tenang. Coba deh, kita lepasin dulu beban buat jadi ayah yang sempurna. Anak kita itu nggak butuh superhero kok yang tahu semua jawaban. Mereka cuma butuh ayah yang nyata, ayah yang ada di situ, yang bisa diandelin pas mereka lagi jatuh. Percayalah deh, kehadiran kita itu jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang mati-matian kita kejar. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin ini deh. Puluhan tahun lagi dari sekarang, pas anak kita udah besar dan cerita tentang ayahnya, kira-kira kenangan apa ya yang bakal muncul di kepala mereka? Apakah kenangan soal ceramah ayah yang panjang, atau kenangan tentang sosok yang selalu ada, yang selalu bisa diandalkan? Jadi kalau cuma boleh ingat satu hal dari obrolan kita kali ini, ingat ini aja. Konsistensi itu lebih besar daripada omongan. Yuk jadi ayah yang tertebak, tapi bukan tertebak marahnya atau kapan gak adanya, tapi tertebak dalam kebaikan dan kehadirannya. Karena itulah warisan sejati seorang ayah.